ada perkuliahan ya, karena libur apa itu Isra Mi'raj ya. Jadi saya tawarkan untuk kuliah, tetap kuliah atau libur, teman-teman memilih libur ya sudah, kita libur. Nanti konsekuensinya kita coba cari pengganti di lain waktu ya, supaya materi kita tetap on track. Nah, hari ini kita akan lanjutin yang lalu. 2 minggu yang lalu kita sempat bahas tentang konsep dari merentang ya. Jadi kita bahas kombinasi linear itu apa dan merentang itu apa. Jadi sebuah himpunan, kita review sebentar, sebuah himpunan kita sebut merentang jika himpunan itu bisa digunakan untuk menyatakan setiap elemen yang ada pada ruang vektor. Di V gitu ya, kita sebut sebagai ruang vektor. Kemudian saya punya himpunan S misalnya, ini V1, V2, tentu masing-masing anggotanya adalah anggota dari, ya mereka adalah subset dari V gitu ya. Kita sebut bahwa S itu merentang V, jadi S itu merentang V jika setiap elemen di dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Ya. Jadi sekali lagi S merentang V jika setiap elemen bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Apa maksud kombinasi linear? Ya, apa maksudnya kombinasi linear? Ya artinya berarti kalau kita, ya makna matematisnya, jadi kalau kita ambil ya, diambil sebarang V gitu ya, V kecil di dalam V besar, maksudnya ini berarti suatu elemen di dalam V, maka kita bisa menemukan yang terdapat gitu ya, K1, K2, dan seterusnya sampai Kn, sedemikian sehingga V yang kita ambil sebarang tadi, itu adalah kombinasi linear dalam K1 sampai Kn, K1 V1 tambah K2 V2, seterusnya sampai Kn Vn. Nah, jadi ini berlaku untuk setiap elemen yang ada di dalam V besar. Jadi siapapun itu selalu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Nah, jadi itulah makna dari merentang ya. Jadi S merentang V jika setiap elemen di dalam V besar, ya di dalam V besar itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Ya, ini minggu lalu kita bahas itu, 2 minggu yang lalu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang konsep dari bebas linear. Ya, jadi konsep berikutnya adalah tentang bebas linear. Di modul itu ada di halaman berapa ya? Bentar. Basis ya, jadi bebas linear dan basis. Apa itu bebas linear? Kalau secara teori atau secara motivasi, jadi kita sebut sebuah himpunan itu bebas linear jika satu anggota itu tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari yang lain. Jadi misalnya saya punya S nih. S itu misalnya V1, V2, V3 ini ya. Nah, kemudian saya punya V1-nya itu misalnya gini, 1, 2, kurang ya, 1, 2, 3-nya misalnya dia adalah subset dari V yang sama dengan R3 gitu ya. Nah, misalnya ini V1-nya, V2-nya adalah 2, 0, 1, kemudian V3-nya kita punya misalnya 3, 2, 4. Jika teman-teman perhatikan di sini, maka kita punya bahwa V3 itu adalah kombinasi linear dari V1 dan V2 ya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa V3 itu sama dengan V1 ditambah V2 ya. Artinya kita punya di sini adalah K1-nya sama dengan 1 dan K2-nya sama dengan 1, demikian sehingga V3 adalah K1 V1 dan ditambah dengan K2 V2. Nah, atau teman-teman bisa nyatakan V1 sebagai kombinasi linear dari V2 dan V3 ya. Jadi V1 sama dengan berarti V3 dikurangin V2 dan seterusnya. Ya, pada intinya berarti
ada satu elemen di sini ya, atau ada elemen di sini, ada elemen di S ya, yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen yang lain. Jadi ada elemen di S yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam S ya, dalam elemen lain yang ada di S maksudnya, di pada elemen yang lain dalam S. Dari elemen yang lain dalam S. Nah, ya dalam hal ini teman-teman bisa nyatakan V3 sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2 yang merupakan elemen dari yang lain dari V3 gitu ya. Atau ini istilahnya ya, ketika kita punya himpunan yang satu elemennya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari elemen yang lain, maka kita nyatakan bahwa S ini ya, S itu tidak bebas linear. Dia tidak bebas linear. Nah, tidak bebas linear atau bahasa lainnya di matematis kita sebutnya terkadang adalah bergantung linear. Itu sama ya, bergantung linear. Ya, apa makna bergantung linear? Ketika kita bisa menyatakan suatu elemen sebagai kombinasi linear dari elemen yang lain di dalam himpunan yang sama. Ya, jadi himpunan S ini dikatakan bergantung linear kalau misalnya V3 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Nah, bahasa yang lain, teman-teman kalau perhatikan di sini, kita punya sebuah SPL yang sebelah kanannya 0 ya, kalau kita bawa ke kiri, jadi saya punya V3 dikurangin V2 dikurangin V1 berarti sama dengan 0. Ya, jadi seperti ini. Ya, atau dengan kata lain saya punya K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min 1, dan K3 sama dengan min 1, atau kita balik ya teman-teman ya, supaya urut ya, V1, V2, dan V3-nya. Bahasa lainnya selain ini teman-teman bisa tulis ya, atau ya teman-teman bisa tulis min V1 min V2 plus V3 ya sama dengan 0. Dalam hal ini kalau kita anggap ini sebagai K1-nya, berarti K1-nya sama dengan min 1, K2-nya sama dengan min 1, dan K3 sama dengan 1. Nah, artinya kita bisa membahasakan yang lain ya. Jadi kita punya S ya, jadi S misalnya ini adalah V1, V2 sampai Vn. Ini kita sebut ya, atau dikatakan bergantung linear jika kita punya kombinasi linear gini, K1 V1 plus K2 V2 seterusnya sampai Kn Vn yang sama dengan 0, dan tidak semuanya ya, tidak seluruhnya, tidak semua K1 K2 sampai Kn itu 0 ya, tidak semua ya, tidak semuanya 0 ya. Bisa jadi K1-nya yang 1, yang lainnya 0, atau K1-nya 1, K2-nya min 1, atau K3-nya 0 dan K4-nya min 1 misalnya. Jadi tidak seluruhnya KI yang ada di atasnya ini itu adalah 0 ya. Jadi ini bahasa lain dari bergantung linear ya. Perhatikan ini bergantung linear, kita belum bahas yang bebas linear, atau nanti bebas linear atau lawannya tidak bebas linear ini ya. Jadi tinggal kita lawankan saja bergantung linear. Nah, jadi ini definisi bergantung linear adalah ketika kita punya kombinasi linear yang sama dengan 0 dan seluruh koefisien atau konstanta K1 sampai Kn ini ada yang tidak 0 ya, atau tidak semuanya 0 ya, ada yang tidak 0. Ya, atau mungkin bahasanya gini ya, bukan tidak semua, tapi terdapat jika ini sama dengan 0 dan terdapat KI yang tidak sama dengan 0. Ya, tentu ini bukan vektor 0 ya teman-teman ya. Jadi VI itu bukan vektor 0. Kalau 0 semua ya wajar kalau KI-nya tidak 0 ya, tapi hasilnya 0. Nah, dari ini teman-teman, jadi kita tinggal
kita tinggal balik saja ya. Kalau ini tadi bergantung linear atau tidak bebas linear, berarti kira-kira definisi bebas linearnya apa? Kira-kira, teman-teman. Jadi ini definisi bebas linear. Apa nih kira-kira? Ayo ngomong dong, biar saya nggak ngomong terus. Silakan, ada yang mau ngomong? Itu Pak, K1 sama dengan Ya, salah satu boleh, silakan. dia aja dia. Ya, ya, monggo Mbak Dia. KI-nya semuanya sama dengan 0, Pak. Ya, jadi sama dengan ini ya, kita sebut S itu berbebas linear jika kita punya kombinasi linear ya, sebarang kombinasi linear yang seperti ini, itu seluruh KI-nya sama dengan 0. Jadi mungkin kita potongin dari sini aja ya, daripada nulis lama. Dan ini saya lebarkan. Jadi ini sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi kita sebut bahwa sebuah himpunan itu adalah bebas linear. Ya. Nah, di bahasa ini teman-teman bisa tambahkan bebas linear di mana ya? Kalau lebih lengkapnya mungkin di depannya dikasih V adalah ruang vektor dan S adalah sebuah himpunan di dalam V. Nah, himpunan S dikatakan bebas linear jika sebarang kombinasi. Perhatikan ini sebarang ya teman-teman ya. Jadi kita ngambilnya sebarang kombinasi yang hasilnya 0. Nah, ternyata ditemukan bahwa K1 sampai Kn-nya itu bernilai 0. Saya kopas ke sini. Bentar, ini kok nggak mau. Oke, sudah. Ya, jadi ini definisi dari bebas linear ya. Tapi mungkin teman-teman bisa tambahkan di sini. Jadi kita punya V itu adalah ruang vektor ya, ruang vektor, dan kita punya S, di mana S ini berarti nanti adalah subset dari V. Nah, himpunan S tadi kita katakan bebas linear jika sebarang kombinasi linear yang hasilnya 0 itu K1 sampai Kn-nya sama dengan 0. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya, ini saya bolak-balikkan apa bergantung linear ini ya, kemudian apa bebas linear ini adalah definisi dasar yang nanti sering ditanyakan ya, sering ditanyakan di belakang, dan termasuk nanti kalau teman-teman skripsi entah ngambil apapun kalau ada hubungannya sama ruang vektor, teman-teman nyinggung bebas linear pasti ditanyain definisinya apa. Kadang-kadang pertanyaan ujian skripsi itu cuma basic-basic kayak gitu ya, tapi pada lupa gitu ya. Sudah jauh belajarnya tapi basicnya lupa. Oke. Nah, contohnya teman-teman bisa ya. Misalnya saya punya ya kita bicaranya di R3 saja. Dengan saya punya misalnya S itu adalah V1, V2 dan V3 dengan V1-nya misalnya adalah 1, 2, 3, kemudian V2-nya adalah 1, 1, 0, kemudian V3-nya misalnya adalah 0, 1, 2. Nah, kita akan cek apakah ya, jadi pertanyaannya di sini adalah apakah S itu bebas linear ya, bebas linear dalam V. Gimana cara menjawabnya? Tentu kembalikan lagi ke dalam definisinya tadi ya. Jadi kita buat kombinasi linear yang hasilnya 0, lalu kita tunjukkan apakah K1 sampai Kn-nya itu 0 semua. Kalau tidak ya berarti tidak terpenuhi ya. Jadi untuk menunjukkan apakah S bebas linear di dalam ruang vektor V, maka dibuat ya gini aja langsung ya, diambil sebarang kombinasi linear gitu ya, kombinasi linear bentuknya seperti ini, K1 1V1 ditambah K2 V2 tambah K3 V3. Kita berhenti di K3 V3 karena cuma ada V1 V2 V3 ya, yang sama dengan 0. 0 di sini adalah nolnya V ya, nolnya V berarti adalah 000 ya. Jadi kalau kita buat ya berarti K1
P1-nya tadi adalah 1, 2, 3. Ini ya seperti biasa, seperti saat kita menunjukkan rentang kemarin, ya 1, 1, 0, tambahkan dengan K3, 0, 1, 2. Ya, jadi ini hasilnya adalah 0, 0, 0. Teman-teman bisa teruskan dengan membuat matrik ya. Ini dibuat matrik ini kok berarti jadi kayak apa? Ini K1, K2, K3 gitu ya. Sebelah sini berarti apa nih matriknya? Apa? Yuk ngomong dong. Apa nih matrik di kirinya? 1, 1, 0. Ya tinggal bentuk kayak ini ya. Jadi terus ini 3. Wah, ini ya. Kemudian teman-teman ingat kembali ilmu di aljabar linear elementer ya. Jadi SPLH yang semacam ini akan mempunyai solusi tunggal ya. Jadi di Ale SPLH itu akan punya solusi tunggal. Solusi tunggalnya ya berarti 0, 0, 0 ya. Karena teman-teman ingat SPLH itu selalu punya solusi ya. Minimal adalah 0, 0, 0 ya, K1, K2, K3-nya 0. Apa syaratnya? Masih ingat nggak? SPLH punya solusi tunggal atau dia dikatakan trivial ya. Itu saat apa? Jika apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Ini basicnya di Ale ya, karena aljabar linear elementer dan aljabar linear struktur aljabar sebenarnya. Cuman saya mau bawa ke struktur aljabar dengan melibatkan ruang lapangan itu kayaknya kok berat. Ya, terlalu berat, jadi kita belum melibatkan itu. Apa nih? SPLH akan mempunyai solusi tunggal jika apa? Determinannya nggak 0, Pak. Ya, kalau determinannya tidak 0. Di determinan, misalnya ini matrik A ini tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau ini determinannya tidak 0, berarti dia invertible ya, punya inverse gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya AX sama dengan B, maka X akan sama dengan A inverse B. Nah, A inverse B ini adalah eksis dan tunggal kalau apa? Kalau hanya punya inverse. Punya inverse kalau determinannya tidak 0 ya. Jadi teman-teman cukup cek aja ini determinannya 0 atau tidak. Gitu ya. Ini 0 nggak ya kira-kira? 2, 5, 0, 0, ya 4. Ya, 1 ya. Jadi ini determinannya tidak 0, karena determinan hanya tidak sama dengan 0, maka K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan dari sini ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, jadi masih sama caranya dengan ketika teman-teman menunjukkan apakah V itu merentang ya. Jadi kuncinya ada di determinan yang tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah teman-teman juga sempat belajar tentang solusi SPLH yang mempunyai jumlah variabel lebih banyak dari jumlah persamaan ya. Jadi kalau teman-teman ingat ada dulu di teori yang sempat kita bahas di awal-awal pertemuan tentang SPLH itu menyangkut seperti ini. Jadi kalau kita punya misalnya A11 X1 gitu ya, tambah A12 X2 seterusnya misalnya sampai A1N ya, XN. Nah, ini kita berarti punya variabel sebanyak N ya, yang sama dengan 0. Jadi kita punya SPLH seperti ini. Nah, dan persamaannya ya ke bawahnya itu ada sebanyak M ya. Jadi kita punya variabelnya sebanyak N, di sini sampai XN. Nah, ini ke bawahnya sampai AM1 ya, X1 tambah AM2 X2, seterusnya sampai AMN XN ya, sama dengan 0. Jadi ini adalah SPLH dengan N variabel dan M persamaan. Nah, kita sudah sempat simpulkan ya di sana, di modul juga ada, teman-teman bisa cek. Jadi di subbab yang pertama bagian paling bawah sebelum sebelum soal latihan ya, sebelum soal latihan itu disampaikan di sana bahwa ketika kita punya SPLH dengan N variabel dan N persamaan, maka dipastikan bahwa solusi dari SPLH ini
akan sebanyak tak berhingga. Ya, ini sebanyak tak berhingga. Sekali lagi, ini syaratnya adalah N lebih besar M ya. Syaratnya itu kita sampaikan. Jadi banyaknya persamaan itu lebih banyak dari banyaknya variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan ya. Di N variabel dan ini lebih besar dari M persamaan yang dimiliki ya. Jadi kalau N lebih besar dari M, maka SPLH ini akan mempunyai solusi sebanyak tak berhingga. Nah, ini yang menjadi dasar teman-teman. Jadi sebuah teori atau teorema yang ada di modul tadi ya. Jadi kalau teman-teman baca di bawah sini setelah contoh gitu ya, di sini ada sebuah teorema. Nah, ini teorema ini harusnya ada angkanya ya, cuman karena dia refer ke apa namanya, ke ALE ya, aljabar linear elementer, jadi nggak dia bisa baca. Tapi ini teorema yang tadi saya sampaikan. Nah, ini jadi ini teorema yang berdasarkan observasi tadi. Kalau saya punya sebuah himpunan yang anggotanya sebanyak M ya, jadi kardinalitas S adalah sebanyak M, dan ruang vektor V itu sebanyak adalah Rn. V-nya misalnya adalah Rn, yang dalam hal ini adalah M lebih besar dari N. Artinya nanti kita punya sebuah persamaan, ya kalau ini Rn kan berarti nanti K-nya sebanyak N ya, jadi K1 V1 sampai ya tetap KNVN, tapi vektornya itu ke bawahnya ada sebanyak N, paham nggak ya kira-kira ya? Jadi gampang tak tulisnya di sini aja deh. Tapi ini teori yang saya maksud. Jadi kalau kita punya sebuah S gitu ya, V1 sampai 2 sampai Vn, Vm ya, Vm, dan ini adalah subset dari V yang sama dengan Rn ya, seperti ini, maka dipastikan bahwa S itu akan bergantung linear. Benar nggak ya sih? Bentar. Ya benar ya. Himpunan ini akan bergantung linear dengan syarat M-nya lebih besar dari N. Oh, ini teman-teman perlu cermati ya. Tadi kalau ini kan N lebih besar dari M. Kalau yang ini M-nya yang lebih besar dari N. Ya, ini M-nya lebih besar dari N. Tapi konsepnya nanti pakai yang di atas. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Karena kalau kita mau menunjukkan bahwa dia adalah himpunan yang bebas linear, ya jadi kalau mau menunjukkan atau buktinya ya, buktinya seperti apa? Kita kan berarti apa yang harus dilakukan, Sobat? Kalau mau membuktikan seperti ini, karena nanti teman-teman mau nggak mau tetap akan ada soal yang bukti ya, membuktikan semacam ini. Dan itu mungkin porsinya cukup lumayan banyak karena teman-teman sudah di semester 4, jadi tidak lagi berhitung saja, tapi sudah harus mulai belajar membuktikan. Nah, apa yang harus kita tunjukkan untuk membuktikan bahwa S-nya bergantung linear, atau teman-teman bisa membuat pengandaian ya. Jadi kalau mau menunjukkan sebuah pernyataan, teman-teman bisa andaikan bahwa S-nya bebas linear. Kalau misalnya saya pakai pengandaian, andaikan S bebas linear, berarti gimana nih? Apa yang harus saya tunjukkan kalau dia mau ditunjukkan S-nya bebas linear? Apa, teman-teman? Ini teman-teman harus belajar mengkonstruksi sebuah bukti ya. Kira-kira gimana? Satunya 0. Ya. Apa? Berarti kita bentuk dulu dong. Yang K1 itu siapa? Di sini kan belum ada tulisan K1. Gimana? Tadi balik lagi ke definisi ya. Jadi perhatikan definisinya untuk bisa mau membuktikan arahnya kemana ya. Jadi ini definisi bebas linear tadi ya. Jadi S dikatakan bebas linear kalau kita bentuk sebaran kombinasi linear ya. Andaikan S bebas linear ya. Berarti apa nih? Maka apa Mbak? Maka apa? Apa teman-teman? Silahkan ngomong ya. Boleh. Sebelum sebelum
kesimpulan bahwa K1 sampai Kn-nya sama dengan 0. Membuat sembarang kombinasi linear. Ya, jadi maka untuk ya sebarang kombinasi linear yang seperti apa, Mbak? Kombinasi linearnya seperti apa bentuknya? K1 K1, V1 gitu ya. K2, V2 sampai plus K2, V2 terakhirnya apa? KM sama dengan 0. Ya. Oke, jadi lalu nanti kita kira-kira kontradiksinya gimana? Terus barang kombinasi linear ini kan harusnya berarti kalau kita pakai pengandian maka gitu ya, maka K1 sama dengan K2 sampai seterusnya sama dengan KM sama dengan 0 ya. Nah, tapi kita lihat lagi ini ya. Ini kan pernyataan pengandiannya ya. Jadi kalau dia andaikan dia bebas linear, maka ini yang terjadi. Nanti kita simpulkan apakah benar terjadi ini atau enggak ya. Nah, lalu mungkin bisa begini ya, diperhatikan bahwa kita coba jabarkan K1 sampai KN VM ini. Di K1 ini berarti kan V1-nya anggotanya siapa? V1 ini anggotanya siapa? Anggotanya V besar. V besarnya adalah anggotanya Rn. Berarti setiap anggota yang ada di sini itu kan berisi n tuple. Jadi misalnya seperti ini, A11, A12 sampai A1N gitu. Paham nggak teman-teman maksud saya? Jadi ini V1 kita. Ya, ditambah A2. Paham ya? Jadi ini A12 atau A21 ya. Ini tadi A21, A22 sampai A2N. Seperti ini dan seterusnya sampai kita punya di sini adalah KM. Ini adalah M ya, berarti M1, AM2 sampai AMN. Yang ini sama dengan 0. 0-nya adalah seperti ini karena 0-nya 0V. Sampai 0 ke N ya. Nah, sampai di sini terus kita buat SPLH-nya gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman lanjutkan dengan membentuk SPLH dengan ya A11, K1 jadi tambah gitu ya. A21, K2 seterusnya sampai AM1, KM sama dengan 0. Ya, nanti berarti kita anggap bahwa di sini K1 sampai KM ini sebagai variabelnya ya. Jadi ini adalah variabel yang akan kita cari. Sementara A11 sampai AM1 ini masing-masing adalah konstanta dan nanti kita bisa bentuk sampai sebanyak n persamaan. Jadi ke bawah sini kita akan punya di sini ada A1N, A1 ditambah A2N, K2 seterusnya sampai AMN, KM sama dengan 0. Nah, sekali lagi bahwa di sini kita punya ada M variabel dan N persamaan untuk SPLH ini dengan M lebih besar dari N. Nah, jadi ini kemudian kita ambil bukti dari atau teorema yang ada di SPLH tadi ya, saya katakan ya. Berdasarkan teorema yang tadi saya sebutkan tadi, maka disimpulkan bahwa SPLH ini mempunyai solusi tak berhingga ya. Nah, artinya solusi tak berhingga itu tidak hanya 0 saja ya. Ya, artinya K1 atau KI itu tidak sama dengan 0 ya. Tidak selalu sama dengan 0. Yang berarti pengandian tadi salah dan kita bisa buktikan bahwa S itu selalu bergantung linear. Jadi kalau teman-teman misalnya punya sebuah himpunan S ya, DS gitu misalnya V1, V2 sampai V5 misalnya. V5 kemudian S ini adalah subsetnya dari V di mana V-nya adalah R4 misalnya.
maka bisa kita pastikan bahwa S ini pasti bergantung linear. Pasti bergantung linear. Kenapa pasti bergantung linear? Karena ini 5, di sini 4. Dan 5 lebih besar dari 4. Ya, jadi ini adalah salah satu kriteria dalam melihat apakah sebuah himpunan itu bergantung linear atau bebas linear. Teman-teman bisa lihat dari banyaknya himpunan, ya, banyaknya himpunan yang terdapat, banyaknya elemen yang terdapat pada suatu himpunan. Melihat itu saja sudah bisa memutuskan apakah dia bergantung linear atau ada kemungkinan untuk bebas linear. Ketika teman-teman menjustifikasi bahwa dia itu bebas linear, maka harus dibuktikan ya. Tapi kalau untuk justifikasi dia bergantung linearnya dari segi ini saja boleh. Jadi, oh ini 5, oh ini 4. Pasti dia bergantung linear. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Dan justifikasi bergantung linear tidak harus seperti tadi ya, dibuat SPL seperti ini ya. Teman-teman juga bisa melihat misalnya seperti ini. Kayak tadi yang ada, oh contoh tadi sudah ada di awal. Contoh yang ada di sini teman-teman, ini tadi. Nah ini, saya punya S, S-nya anggota dari V, subset dari V, V-nya adalah R3, dan ini anggotanya juga 3. Ya, S-nya anggotanya 3 juga. Tapi setelah diperhatikan ternyata sebuah elemen di dalam S ini adalah kombinasi linear dari elemen yang lain. Nantinya V3 adalah V1 tambah V2 dan seterusnya. Nah, dengan justifikasi ini cukup ya, cukup untuk menyatakan bahwa dia pasti bukan himpunan yang bebas linear atau dia pasti bergantung linear. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini adalah satu subbab pertama yang akan saya bahas hari ini. Jadi satu materi pertama kita sudah melalui. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Di setelah ini ada pembahasan tentang basis. Jadi kita sudah bahas apa itu merentang dan apa itu bebas linear ya. Tadi di awal sudah saya ulang lagi, merentang di mana setiap elemen di dalam ruang vektor bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari suatu himpunan, misalnya S, dan bebas linear jika kombinasi linear yang sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh konstanta yang sama dengan 0. Nah, kita akan lanjutkan dengan membahas yang namanya basis. Jadi apa itu basis? Nah, misalnya saya punya V itu adalah ruang vektor. Kemudian saya punya S, ya. S itu adalah subsetnya V. Nah, S itu dikatakan sebagai basis dari ruang vektor V, gitu ya. Nah, ini boleh atas apapun ya, teman-teman ya. Ini umum atas lapangan F gitu boleh. F-nya biasanya apa bebas, tapi saya lebih seringnya ke R. Dan bahkan saya lebih sering bahasanya ini adalah Rn. Padahal sebenarnya kurikulum sebenarnya mintanya nggak ke Rn saja, tapi paling gampang memang bahasnya R. Nanti teman-teman kalau kuliah S2 akan ketemu dengan ruang vektor lagi, ya. Dan ruang vektornya dibahas memang benar-benar atas lapangan F. Atas lapangan F yang bisa bermacam-macam dan contohnya lebih sering ke matrik. Ya, tapi ranah S1 biarinlah R saja dulu. Toh kalau di universitas lain pun masih sama. Ya, sebenarnya ada sedikit tuntutan kurikulum untuk menuju ke F karena teman-teman sudah belajarnya sampai ke aljabar abstrak ya di semester 3 kemarin. Oke, saya ulang. Jadi S dikatakan basis dari ruang vektor V jika dia memenuhi dua kondisi. Jadi jika satu, S itu adalah himpunan yang merentang di dalam V, dan yang kedua, S itu adalah himpunan yang bebas linear di dalam V. Jadi sekali lagi dua konsep yang awal tadi adalah mendasari satu konsep yang baru yang kita sebut sebagai basis. Nah, jadi basis ini himpunan terkecil yang bisa membangun ya atau merentang V. Ya. Jadi setiap elemen di dalam V itu kan terjamin untuk bisa dinyatakan dalam kombinasi linear dari himpunan S kalau dia merentang. Tapi merentang ini kan sebenarnya himpunannya bisa banyak.
Maksudnya S-nya itu misalnya sebanyak, jadi S itu misalnya V1 sampai sebanyak Vm-nya. Nah, ini bisa merentang V gitu ya. Tapi M ini belum tentu yang terkecil. Nah, supaya dia terkecil, dia harus bebas linear. Ya, pembatasnya adalah bebas linear. Sehingga nanti boleh dikatakan di beberapa buku nulisnya seperti ini. Jadi ada bahasa lain ya. Jadi S itu basis kalau dia adalah himpunan terkecil, maksudnya dalam segi kardinalitas, ya, himpunan terkecil yang merentang V. Ya. Atau dibalik, S itu adalah basis jika dia adalah himpunan terbesar yang bebas linear dalam V. Ya, jadi ini dua hal ini itu adalah beberapa atau kata lain dari basis. Di basis itu secara umum ya dua ini. Tapi boleh dikatakan sebagai himpunan terkecil, maksudnya dalam segi terkecil itu adalah kardinalitasnya ya, yang merentang P, atau himpunan yang terbesar yang merupakan himpunan yang bebas linear di dalam. Gitu. Nah, artinya maksudnya gini ya, yang terkecil tapi masih merentang, atau yang paling besar tapi masih bebas linear. Karena tadi kalau teman-teman lihat, ketika saya tambahkan di sini ya, ketika kita punya M yang lebih besar dari N, itu dia jadi tidak bebas linear ya. Dia harus lebih kecil dari M tentunya, dikurangin gitu ya. Nah, dikurangin sebanyak apa supaya dia masih tetap bergantung linear, maka itulah yang akan menjadi basis. Oke, nah kita punya contoh banyak ya teman-teman, tinggal buat aja. Contohnya apa? Contoh basis. Contoh basis. Sebenarnya saya punya V-nya kembali lagi ke R3. Ya, saya punya V-nya adalah R3, kemudian S-nya adalah 1, V2, V3. Nah, seperti ini. V1-nya misalnya adalah 1, 2, 3. V2-nya adalah 2, 1, 0. V3-nya adalah 0, 1, 1. Nah, teman-teman bisa cek bahwa S ini merentang V. Ya. Bisa ya, teman-teman ngecek saya ini ya. Dan S bebas linear. Caranya sama. Caranya kayak gimana ya? Merentang tuh kayak kemarin ya. Nanti kita ambil bahasanya tetap seperti ini. Diambil sebarang V kecil di dalam V besar. Ya, kita ambil sebarang. Ya, akan ditunjukkan bahwa dia itu merentang. Kombinasi linear dalam S. Akan ditunjukkan bahwa V itu sama dengan K1 V1, terus K2 V2, seterusnya sampai Kn Vn. Artinya terdapat ini ya, ada K1 sampai Kn. Ya berarti kita bikin K1, V1-nya tadi. Oh ini K3 ya, nah cuma sampai 3. K1, 1, 2, 3 gitu ya. Plus K2, 2, 1, 0. Plus K3, 0, 1, 1 ya, sama dengan 0, 0, 0. Nah, dari sini terus kemudian teman-teman simpulkan. Kalau ya ini enggak 0, 0 ya, tapi misalnya V-nya sama dengan A1, A2, A3. Nah, nanti tinggal dilihat apakah matriknya itu determinannya sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia merentang. Sama dengan yang bebas ini. Di sini sama. Ini sudah kita terangkan di penjelasan yang lalu. Jadi asalkan dia bisa kita buktikan merentang dan bebas linear, maka dia adalah basis. Tapi ini basis. Jelas basis. Oke. Ini adalah salah satu contoh basis. Dan kemudian ada satu teorema yang ketika kita sudah bisa membentuk satu basis,
maka kita bisa membentuk sebanyak tak berhingga basis yang lain. Ya. Ini ada satu teorema. Dan melalui teorema inilah nanti teman-teman bisa membentuk sebanyak tak berhingga. Oh ya, ada yang namanya basis standar. Ya. Jadi nanti kita akan sering ngomongin basis standar. Basis standar untuk Rn ya. Jadi kalau Rn itu basis standarnya, jadi kita sebut misalnya S ya, di V1, V2 sampai Vn. Nah, V1-nya nanti adalah ini, 1, 0, 0, seterusnya sampai 0. V2-nya adalah 0, 1, 0, seterusnya sampai 0. Dan Vn-nya adalah 0, 0, 0, 1. Nah, ini basis standar ya, teman-teman. Basis standarnya Rn. Kalau kayak basisnya standarnya M2R misalnya. M2R itu kan isinya adalah matrik berukuran 2x2 ya, atas bilangan real. Nah, ini basis standarnya kayak gini nih. Misalnya A1 ya, 1 0 0 0, A2 0 1 0 0, A3 ya 0 0 1 0, dan A4 0 0 0 1. Jadi apa namanya? Ganti-gantian gitu ya. Satunya di sini, di sini, di sini sama di sini, tapi ganti-gantian. Sama kayak ini tadi. Ini kan 1 0 0 0, terus satunya pindah ke sini. Ya, sampai yang terakhir pindah di paling belakang. Nah, nanti kalau misalnya di A M N R ya, berukuran n kali n ya sama. Berukuran 3 kali 3 ya berarti nanti satunya di pojok, terus di tengah, terus di samping kanan, terus nanti di bawahnya di paling tengah, terus paling pojok, terus di paling bawah itu ya pojok kiri, tengah, dan pojok paling bawah sebelah kanan. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Jadi ini basis standar ya teman-teman. Ini sekali lagi basis standar. Sekali lagi basis itu tak berhingga banyaknya. Jadi teman-teman bisa bikin banyak sekali basis. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah bisa memanfaatkan teorema ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Biasanya kalau urusannya sama basis, nanti soalnya tentang teorema ya, lebih ke teorema. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang saya maksud, teorema yang tadi saya katakan itu yang ini. Ini di sini sudah banyak ya contoh basis ya, termasuk tidak hanya untuk yang Rn. Di sini ada basis untuk P3 ya, ini P3. P3 itu adalah himpunan, jarang saya singgung ya. Jadi P3 itu adalah himpunan ini ya, A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat A3X pangkat 3. Jadi dia adalah AI-nya di R ya. P3R kalau ini ngomongnya. P3 dalam kurang R. Himpunan polinomial dengan derajat tertingginya adalah 3 ya. Derajat itu pangkatnya. Jadi ini pangkatnya 3 paling gede. Nah, ini basisnya apa ya? Basisnya salah satunya di sini adalah ini. 1x, x kuadrat, dan x pangkat 3. Itu basisnya di P3R. P3 atas real. Nah, ini teman-teman yang saya sebut sebagai sebuah teorema yang cukup penting di dalam pembentukan basis. Jadi kalau saya punya V1 sampai Vn adalah basis dari ruang vektor V, maka S aksen, yaitu K1 V1, K2 V2 sampai Kn Vn, dengan KI yang tidak 0, itu adalah basis dari V juga. Nah, nanti kita tunjukkan S aksen ini adalah basis dengan memanfaatkan S tadi adalah basis. Ya. Teorema yang pengen saya bahas. Jadi, saya misalnya punya V, ini adalah ruang vektor atas F, gitu ya, lapangan F bebas. Dan saya punya S, itu misalnya V1, V2 sampai Vn, ini adalah basis dari V. Nah, jika kita punya KI ini tidak sama dengan 0 untuk setiap I, maka saya bisa membentuk basis yang lain, jadi S aksen, K1 V1, K2 V2, seterusnya sampai Kn Vn. Ini adalah basis yang lain dari V.
Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika saya sudah punya satu basis saja, ya si S ini, maka saya bisa membentuk sebanyak tak terhingga basis lain dengan cara mengalihkan V1 sampai Vn dengan skalar, ya, dengan skalar yang tidak nol. Jadi misalnya tadi saya punya ini, ya, S-nya seperti ini, saya kalikan aja ini V1 dengan 2 misalnya. Terus V2 dengan 3, V3 dengan 1. Nah, itu sudah basis yang lain di dalam R3. Jadi banyak sekali. Ganti aja nih misalnya K-nya tadi 1, 2, 3 ya. Jadi 1 V1, 2 V2 dan 3 V3 juga adalah basis yang lain dari V. Misalnya terus yang penting nggak nol lah pengalinya. Setengahnya V1, 5 kalinya V2, min 3/2-nya V3 juga adalah basis yang lain di dalam V. Jadi sebanyak tak berhingga basis yang teman-teman bisa buat asalkan sudah menemukan satu basis. Nah, padahal basis sudah pasti ada, minimal adalah basis standar. Nah, jadi dari basis standar ini pun teman-teman bisa buat sebanyak tak berhingga basis yang lain. Nah, kita buktikan ya, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ini? Apa, teman-teman? Kita harus ngapain? Ayo, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan berarti? Supaya kita bisa membuktikan bahwa S aksen itu merupakan basis yang ada di V juga. Tadi sudah berlatih bagaimana membuktikan S itu basis ya. Basis yang bentuknya angka lah. Ya, ini saya buktikan dulu. Nanti teman-teman belajar membuktikannya. Jadi apa yang mau dibuktikan di sini? Karena akan dibuktikan bahwa S aksen itu adalah basis, berarti harus kita tunjukkan bahwa S itu bebas linear dan merentang. Yang akan ditunjukkan bahwa S aksen itu yang apa dulu ya, yang enak ya. Yang enak kayaknya merentang dulu. S aksennya merentang. Masih ingat ya, merentang tadi apa? Merentang itu adalah ketika S aksen itu bisa dinyatakan atau setiap elemen di dalam V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam S aksen. Ya, kita mau menunjukkan S aksennya merentang. Berarti diambil, gitu ya, diambil sebarang V kecil di dalam V besar. V kecil ini siapa? V kecil adalah elemen di dalam V besar. Jadi kita ngambil sebarang elemen di dalam V besar. Nah, kita harus menunjukkan bahwa dia kombinasi linear dalam S aksen. Berarti karena V-nya di dalam V dan kita punyanya informasi yang kita miliki adalah S-nya basis. Jadi yang kita miliki S-nya dulu. Dan S-nya itu adalah basis. Ya, karena S-nya basis, berarti V bisa dinyatakan sebagai kombinasi dalam S. Ya, berarti jadi V-nya sama dengan, misalnya ini K-nya sudah tak pakai. Jadi ini misalnya V-nya sama dengan L1, V1 ditambah L2, V2 ditambah seterusnya sampai Ln, Vn. Apakah sudah terbukti? Belum. Ini baru ngomongin kenyataan bahwa ketika kita ngambil sebarang V di dalam V, maka karena S-nya basis berarti dia pasti merentang, dan kalau merentang berarti V-nya boleh dinyatakan sebagai kombinasi linear tidak dalam S ya. Dalam S dulu ya, jangan langsung ke S aksen. Ini yang mau ditunjukkan gitu kan. Nah, ini kemudian karena alasan bahwa ya ini yang mau ditunjukkan kan nanti bentuknya gini. Yang harusnya ditunjukkan V-nya itu adalah seperti ini ya, L1 tadi K1 ya. Kan harusnya yang kita tunjukkan adalah ada angka di sini ya. Terus V1 sampai Vn-nya itu kita ganti dengan ini nih. K1, V1, K2, V2. Ini nanti masuk menggantikan V1 sampai Vn. Di sini ada K1 V1 ditambah
bla 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 berapa gitu ya, plus K2V2, salah. Iya. Jadi ini piro gitu kan, ini yang ini juga piro gitu. Di sini ada K2V2 ditambah titik-titik-titik. Sini nanti ada terusnya gitu ya, seterusnya sampai ini ada titik-titik-titik, di sini ada KNVN. Nah, apa yang harus kita isikan di kurung-kurung ini supaya nanti dia sama dengan V. Nah, apa Cah? Apa yang harus diisikan di sini? Skalarnya. Ben podo karo V. Ini kan sama-sama V kita. Ini. Apa nih? Biar jadi L1 kita harus naruh apa di sini? Apa yang harus kita taruh di sini? Teman-teman. Mudah nggak maksud saya? Ini apa yang harus ditaruh di sini supaya dia sama dengan, jadi sekian ini sama dengan ini. Ya, anggaplah di sini A ya. Jadi berarti kan A kali K1 sama dengan L1. Jadi kan A sama dengan L1 per K1. Ini adalah maksudku. Nah, dan itu bisa terbentuk ya, L1 per K1 bisa terbentuk karena K1 tidak sama dengan 0. Jadi karena KI tidak sama dengan 0, maka LI per KI itu eksis ya, tidak sama dengan 0 dan ini ada. Artinya berarti saya bisa nuliskan di sini ya. Sehingga gitu ya, sehingga V itu akan sama dengan K1 L1 ya. L1 sehingga kita hapus V-nya kita itu akan sama dengan L1 per K1 dikali K1. Ini L2 per K2 kali K2 sampai Ln per Kn. Coret. Nah, ini teman-teman. Jadi, oke, sudah. Nah, kalau teman-teman coret kan jadinya balik lagi ke sana ya. Jadi artinya kita sudah bisa ngambil sebarang V yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear di dalam S-aksen. Ya, jadi sudah terbukti bahwa dia merentang. Jadi S itu merentang, S-aksen ya, merentang V. Oke, selesai. Yang pertama sudah. Nah, kita tinggal menunjukkan yang bebas linear ya. Oke, akan ditunjukkan bahwa S-aksen itu bebas linear. Nah, berarti kita bikin nih kombinasi linear di dalam S-aksen yang sama dengan 0. Nah, di sini ada K1 V1 ditambah titik K2 V2. Ya, ini misalnya L1 lah ya. L2 tambah seterusnya sampai Ln Kn Vn sama dengan 0. Nah, ini berarti L1 K1 V1 tambah L2 K2 V2. Ini ya tak kurung gini ya. Sama seterusnya plus Ln Kn Vn. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa menganggap ini seperti A1 gitu ya. Ini A2 An. Tadi kan S itu adalah basis dari V ya. Lihat S-nya kita seperti ini, itu adalah basis dari V. Berarti kan sebarang kombinasi linear yang hasilnya 0 itu dipenuhi oleh koefisien yang sama dengan 0. Jadi ini karena S ya, S yang tadi yang sama dengan V1 sampai Vn itu adalah basis. Kalau basis berarti pasti dia bebas linear. Maka S bebas linear. Nah, kalau saya singkat BL ya, bebas linear, maka kombinasi linear yang hasilnya 0 pasti dipenuhi oleh koefisien yang sama dengan 0. Maka apakah lagi ya, kita tadi sudah mengakar. Hingga kita miliki bahwa L1 K1 sama dengan 0, L2 K2 sama dengan 0, ya, L2 K2 sama dengan 0, Pln Kn sama dengan 0. Oh ya. Oh, tadi kita sudah state bahwa apa? KI itu tidak sama dengan 0 ya kan? Jadi K1 sampai Kn tidak sama dengan 0 untuk setiap I di teorema yang awal.
dibilang ya. Ini, jika KI tidak sama dengan 0 untuk setiap I, maka ini adalah basis. Nah, jadi karena dia tidak 0, berarti kan yang harus 0 adalah LI-nya ya. Maka LI sama dengan 0 untuk setiap I. Nah, tadi kita bikin sebarang kombinasi linear ya. Jadi tadi gini dulu ya. Tak kurung gitu ya. Tak kurung sama dengan 0, ternyata dipenuhi oleh L1, L2 sampai Ln yang sama dengan 0. Nah, berarti terbukti bahwa dia di S aksen bebas linear. Sehingga S aksen basisnya. Nah, itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, ada yang mau tanya? Baik di sini. Ini salah satu ya kalau membuktikan semuanya begitu ya teman-teman ya. Ini ada teorema-teorema yang lain bawah ini ya. Nih misalnya kalau punya V ruang vektor, dia dibangun berhingga ya. Dia dibangun berhingga itu maksudnya adalah pembangunnya ya berhingga ya. Jadi himpunan S-nya ini berhingga. Dan S-nya basis dari V, maka sebarang himpunan S yang memuat lebih dari N ya, vektornya lebih dari N itu akan bergantung linear. Tadi kita sudah bahas yang bebas linear ya. Jadi kalau kurang itu akan bebas linear, akan tidak bebas linear atau apa tadi? Yang di sini tadi apa? Teorema yang sebelah sini tadi, saya lupa. Nah ini ya himpunan bergantung linear. Sama ya sebenarnya. Teorema 1,23 itu kurang lebih sama dengan teorema yang ini ya. Teorema yang 1,30. Ya, sebentar, baca lagi. Jangan saya salah. Oh, beda ding. Ini kita punya basis ya, S-nya itu adalah basis sebanyak N. Nah, kalau kita punya himpunan lain yang lebih dari N ya, maka dia pasti bergantung linear. Artinya dia nggak akan bebas linear. Dan kalau kurang pasti dia nggak akan merentang. Ini ada satu lagi di sini harusnya. Nah ini. Jadi kalau S aksennya kurang dari N maka dia tidak merentang. Kalau lebih dari tidak bebas linear, kalau kurang dari pasti tidak merentang. Artinya setiap basis itu harus mempunyai jumlah yang sama. Nah nanti ini yang kemudian menjadi landasan untuk mendefinisikan yang namanya dimensi. Ya, dimensi. Ada dimensi nanti yang merupakan kardinalitas dari basis. Ini teorema-teorema yang lain teman-teman. Cara membuktikannya ya samalah kayak yang tadi. Cuman butuh proses untuk bisa membuktikan itu. Dan saya melihat teman-teman masih lemah ya dalam pembuktian. Nah ini nanti nggak tahu nih ujiannya kayak apa. Coba belajar untuk ketika mau membuktikan sebuah teorema ya teman-teman tuh lihat apa sih yang diketahui di situ dan apa definisi dari masing-masing yang ada di teorema itu gitu ya. Nah dari situlah nanti dikulak-kulik gitu ya, diutak-atik supaya bisa menuju ke apa yang diminta. Nah, itu butuh proses teman-teman. Saya punya sense untuk membuktikan pun itu setelah semester 5 sekitarannya. Dan itu dari proses belajar yang dari semester 1 sudah mencoba untuk mencoba membuktikan ya. Meskipun tidak seluruh teorema tentu bisa saya buktikan enggak ya. Tapi yang simpel-simpel itu bisa mulai dipelajarin ya. Mulai dipelajarin gampang-gampang. Kalau dulu kan mulai pertama kali ada pembuktian tuh di LMH ya. Di LMH. Nah, LMH itu menjadi pijakan untuk teman-teman mulai belajar membuktikan. Apa itu ya susah sih. Kalau nggak dicoba-coba ya nggak nggak dimulai-mulai untuk belajar membuktikan ya nggak bisa-bisa nanti.
Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Hari ini juga mungkin tidak perlu ada tugas. Saya kira itu dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Juga.